Ada satu cerita yang bikin aku mikir ulang tentang arti bisnis yang sebenarnya. Kalian tahu kan bencana banjir longsor di Sumatera akhir-akhir ini? Nah, bayangin mahasiswa perantau asal Sumatera yang lagi kuliah di luar kota. Komunikasi sama orang tuanya terputus, uang bulanan udah nggak ada lagi yang ngirim. Mau pulang juga nggak mungkin. Dan di saat itu kalian juga tetap harus kuliah. Hidup di tengah kota besar dengan perut yang kosong. Ngeri banget kan? Tapi di situasi kayak gini, ada satu kedai lontong kecil di Bandung yang membuat keputusan. Dan keputusannya itu menurut aku keren banget. Jadi pemiliknya itu bernama Pak Tagor. Dia memasang spanduk besar di depan kedainya yang bertuliskan, untuk mahasiswa asal Aceh, Sumut, Sumbar, kalau belum dapat kiriman dari keluarga karena bencana, silahkan makan di sini gratis. Kapan aja, berapa kali aja, dan dengan menu apa aja. Di sini aku merasa merinding karena risiko yang diambil Pak Tagor ini cukup besar dalam usaha yang kecil. Tapi waktu ditanya kenapa, alasan beliau sangatlah tulus. Karena mereka kan saudara kita juga, begitu katanya. Dan yang bikin aku terharu, ini gak cuma sekedar bagi-bagi makanan, Pak Tagor sampai aktif juga jaga hubungan sama mahasiswa yang datang. Katanya, kan ada malu, ada gengsi, itu harus kita jaga. Jadi ini bukan sekedar hubungan donor penerima, ini lebih dari hubungan manusia ke manusia. Mereka nggak cuma dikasih makan, tapi juga dijaga martabatnya oleh Pak Tagor. Nah, di sini aku nemuin insight yang dalam banget. Apa yang dilakuin oleh Pak Tagor dalam antropologi agama itu disebut sebagai ekonomi spiritual. Dan itu berbeda dengan sedekah biasa. Simpelnya, ekonomi spiritual itu ketika kamu nggak lagi pakai logika untung rugi pasar, tapi yang kamu pakai adalah logika nilai-nilai manusiawi sebagai fondasi ekonominya, dimana empati menjadi modal utamanya, solidaritas menjadi mata uangnya, dan tanggung jawab sosial menjadi bisnis modelnya. Kebanyakan bisnis yang kita tahu itu menghitung ROI, profit margin, dan lain-lain. Tetapi di ekonomi spiritual itu berbeda. Yang dihitung adalah berapa banyak yang bisa kita bantu, bagaimana cara kita menjaga hubungan baik, dan apa dampak yang bisa kita berikan kepada komunitas. Dan di sini Pak Tagor nggak lagi ngomongin soal teori ekonomi, tetapi secara nggak langsung beliau telah menerapkannya. Dan ini sangat powerful ketika nilai-nilai spiritual tidak semata menjadi teori, tetapi menjadi pondasi utama dari cara kita berbisnis. Dan yang bikin cerita ini menjadi makin menarik adalah efek dominonya yang luar biasa. Setelah aksi Pak Tagor ini viral, akhirnya banyak donasi yang mulai muncul. Mulai dari titipan 200.000, 300.000, bahkan 2 juta lebih. Nah, yang menarik lagi, supplier bahan makanannya Pak Tagor ini memberikan diskon kepada Pak Tagor secara cuma-cuma sebagai bentuk donasinya. Bayangin, satu tindakan berbasis nilai bisa nge-trigger rantai kebaikan yang lebih besar. Ini bukti bahwa sebenarnya di dalam ekonomi kita ada rasa kemanusiaan yang cuma nunggu dipancing. Tapi insight yang aku dapat di sini lebih dalam lagi. Mungkin selama ini kita keliru memisahkan antara bisnis dan kemanusiaan. Kita mikirnya bisnis itu ya cari duit, urusan sosial mah urusan yang lain. Padahal apa yang dilakukan Pak Tagor itu nunjukin bahwa bisnis bisa jadi jaring pengaman sosial. Usaha kecil bisa jadi first responder dalam krisis. Dia nggak nunggu pemerintah, nggak nunggu NGO besar, tapi langsung action dengan kapasitas yang beliau miliki. Jadi setelah aku menganalisis fenomena kedai lontong Kak Zahra ini, ada 2 hal penting tentang ekonomi spiritual di Indonesia. Yang pertama, bahwa ekonomi spiritual itu bukan cuma ada di corporate, tetapi justru lebih hidup dan otentik di level rumput kayak warung lontong ini. Dan yang kedua, bahwa spiritualitas dalam ekonomi itu bisa dipakai dengan 2 cara. Yang pertama, sebagai alat untuk profit kayak yang ada di corporate, dan yang kedua sebagai fondasi untuk kemanusiaan kayak di cerita Pak Tagor. Dan yang kedua ini yang menurutku sesuai dengan konteks ekonomi Indonesia. Nah, sebelum masuk ke penutup, aku ingin menyampaikan sedikit argumenku bahwa menurutku selama ini kita terlalu terfokus buat ngembangin ekonomi spiritual versi corporate, sementara ekonomi spiritual versi bawah yang based on empathy ini dibiarkan begitu saja tanpa dukungan sistemik.
Padahal kalau dipikir-pikir ini bisa menjadi kekuatan untuk bangsa kita, di mana bangsa kita ini memiliki tradisi gotong royong yang kuat dan solidaritas nilai kebersamaan yang mendalam. Tapi sistem ekonomi kita malah sering ngajarin kita buat menjadi individualis, kompetitif, dan every man for himself. Jadi menurutku tantangan kedepannya adalah bagaimana cara kita untuk mengembangkan ekonomi spiritual seperti Pak Tagor ini tanpa ngerusak keotentikannya, dan bagaimana kita bisa membuat sistem yang support pada kegiatan dan tindakan seperti Pak Tagor ini. Sebagai penutup, aku berharap cerita Pak Tagor ini dapat menjadi pengingat untuk kita semua bahwa di tengah sistem ekonomi yang pesimis ini masih ada ruang untuk kemanusiaan. Masih ada orang kayak Pak Tagor yang ngingetin kita bahwa bisnis itu bisa beda dan ekonomi bisa punya hati. Dan mungkin masa depan ekonomi Indonesia yang lebih baik justru bermula dari hal-hal sederhana seperti ini. Dari warung lontong, dan dari keputusan kecil untuk bilang selagi masih mampu, mari kita bantu. Segitu aja insight dari aku, semoga bermanfaat. Aku Aulia Nur Aziza, Antro 23, pamit undur diri.